Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wa ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi biz-zulfa 'indal malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadan ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi al-faizin min suhbatihi wa ittiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa kembali bertemu di pengajian kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Minggu-minggu ini kita masih bersama kitab Muhammad Rasulullah karangan Syekh Muhammad Ridha tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pembahasan sebelumnya kita sudah mengulas tentang orang-orang yang pertama masuk Islam. Awwalu man amana bihi, orang-orang yang pertama masuk Islam. Salah satu orang yang pertama masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sahabat dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau mendapatkan wahyu, dan ketika Nabi mendapatkan wahyu, beliaulah yang pertama masuk Islam. Dan di tangan Sayyidina Abu Bakar inilah beberapa sahabat Nabi masuk Islam, door to door, direct selling. Beliau membawa personal yang lain seperti Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan beberapa yang lainnya. Termasuk Sayyidina Abu Bakar ini juga yang membebaskan beberapa budak. Jadi budak itu dibeli, Sayyidina Abu Bakar itu membeli, setelah dibeli dibebaskan. Itu luar biasa. Amunnya hari ini ada budak bisa sampai 1 miliar harganya itu. Nah Sayyidina Abu Bakar menukar budak kayak Bilal, sidin tukare kadagasan di rumah tapi dimerdekakan. Itu nilainya luar biasa. Nukar dah biar aja itu luar biasa. Dan Sayyidina Abu Bakar ini sendiri nama aslinya adalah setelah masuk Islam Abdullah, namanya Abdullah. Di antara semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan sahabat secara khusus dalam Al-Qur'an hanya Sayyidina Abu Bakar. Ini dalam peristiwa hijrah, ketika Sayyidina Abu Bakar menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana, nah kejadiannya fakana Abu Bakrin bimanzilatil waziri min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fakanu yushawiruhu fi umurihi kulliha. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu kayak wakil bagi Nabi. Semua perkara Nabi diskusikan kepada Sayyidina Abu Bakar, karena beliau seumuran, banyak memiliki pengalaman, jadi bertukar pendapat dengan Sayyidina Abu Bakar. Termasuk walam mashtadda adza kuffari Quraisy lam yuhajir ilal Habasyah ma'al muhajirin bal baqiya ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika siksaan kaum musyrikin itu meningkat kepada kaum muslimin, ada instruksi dari Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah, wah ini Ethiopia. Sayyidina Abu Bakar tidak ikut hijrah karena apa? Menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika berhijrah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar ini wahajara ma'ahu ilal Madinati tariqan ayalahu wa auladahu wa aqama ma'ahu fil ghari salasata ayyam. Ketika hijrah ke Madinah, Sayyidina Abu Bakar ini meninggalkan keluarganya. Biarkan saja. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar ini fokus untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah. Karena situasinya genting. Sayyidina Nabi Muhammad ini sudah diincar. Diincar ini bukan sekedar ditangkap, tapi langsung dibunuh. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar mengambil resiko untuk menemani Rasulullah tanpa memperdulikan, maksudnya meninggalkanlah keluarga beliau sendiri, dan menemani di gua apa namanya, Sur, selama 3 hari. Nah, ayat mengenai Sayyidina Abu Bakar tadi, saniyasnain idhuma fil ghar, ketika berdua di dalam gua,
Idz yaqulu li sahibihi, saat seseorang berkata kepada temannya. Nah, berkata ini maksudnya Nabi Muhammad, temannya itu Sayyidina Abu Bakar. Sahibihi ini satu-satunya disebutkan dalam Al-Qur'an sahabat Nabi, yaitu yang dimaksud adalah Sayyidina Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, ini Nabi memadahi Abu Bakar. Jangan sedih, innallaha. Inna ini huruf taukid, artinya penguat. Sebenarnya bujuran nah. Allah bersama kita. Karena kalaunya bukan pertolongan Allah, bukan karena ma'unah Allah bi'aunillah, pasti tertangkap. Tapi ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Walamma kanatil hijrah jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak ini kisah Abu Bakar itu nah. Pentingnya posisi Abu Bakar waktu hijrah tuh. Orang-orang Islam itu disuruh pindahan, hijrah dah dulu. Masing-masing sembunyi-sembunyi supaya kada tertangkap. Yang terang-terangan tuh Sayyidina Umar terang-terangan itu pengumuman lagi. Besok aku anak hijrah nah. Siapa yang ada setuju kita bakal lahir dulu. Sayyidina Umar. Kalau yang lain sembunyi-sembunyi. Ada juga yang sahabat ini negosiasi dulu hanya pindah. Itu kayak Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib ini di Mekah pendatang. Lain orang Mekah pendatang tapi di Mekah sukses. Berdagang, berusaha lah di Mekah dan sukses. Waktu hendak hijrah ditahan orang-orang Mekah karena berkaitan dengan bisnis. Lalu ujar Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ini luar biasanya sahabat lah yang sudah dapat pangkat dalam Al-Qur'an itu radhiyallahu anhum. Sudah Allah ridhoi. Ridha itu di atas daripada hub, cinta. Sudah kayak terserah aja dah. Terserah pian aja. Nah, itu dah. Itu radhiyallahu anhum. Sudah Allah ridhoi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi waktu anak hijrah itu lagi bermasalah. Negosiasi sidin untuk orang-orang kafir Quraisy kayak ini sidin. Sini pendatang ya, bagaimana kalau kalian membebaskan aku hijrah? Biarkan aku hijrah. Dan silahkan, nah ini kuncinya, silahkan ambil semua hartaku, rumah, aset, tanah, toko, ruko, ambil aja berataan. Yang penting saya bisa hijrah dengan aman, jangan diganggu. Nah, orang kafir Quraisy bilang, "Oh, ya oke, silakan Jen. Ayo, kata Bapak." Memilih hijrah kada membawa apa-apa ke Madinah memang membawa iman. Membawa akidah, itu ditinggal seberataan. Itu levelnya para sahabat itu. Makanya ujar Nabi apa? Khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunhum tsummal ladzina yalunhum. Sebaik-baik masa itu ya para masa sahabat itu, karena sumbangsihnya, itu pulang perjuangannya, pengorbanannya itu luar biasa yang hari ini itu kita sulit mencari tandingannya. Ini bukan satu orang, dua orang, satu generasi. Kita satu orang pengorbanannya luar biasa. Wah ini tuh nah, itu dampaknya sudah luar biasa dah. Satu orang, contoh sederhana aja, semalam itu satu negara memperkenalkan Al-Quran waktu Piala Dunia, terguncang dah dunia. Dibacakan Al-Quran waktu pembukaan aja paling hitungan menit, berapa menit paling bacakan tuh. Itu sebuting negara dan satu momen terguncang dah dunia. Apalagi banyak sahabat itu yang mengorbankan menampilkan Islam itu bukan satu orang, dua, tiga, satu kelompok, satu generasi. Makanya ujar Nabi, khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunhum. Lagi contoh, ini lagi rame di Swedia membakar Al-Quran. Ulun kada tahu berita lengkapnya. Cuma Swedia ini betangsa hendak masuk NATO. Nah, salah satu negara NATO itu Turki. Turki kada menerima. Itu cuma satu negara Islam menolak Swedia masuk NATO. Sakit benar tuh kepala Swedia dah. Itu baru sebuting negara Islam. Bayangkan kalau semua negara Islam itu bersatu. Bayangkan seluruh
negara Islam, seluruh negara Islam di dunia ini seberatan bersatu, unjuk rasa di muka kedutaan Swedia. Jangan membakar Al-Quran. Abot dah. Teguyang tuh bisa kolaps tuh. Amun kita cek ada di London kayaknya bujur bang nih. Kalau di London itu unjuk rasanya bagus. Di London itu unjuk rasa di muka kedutaan besar Swedia. Kada bakar enggak? Dibacakannya Al-Quran di muka kedutaan besarnya itu, nah membawa Al-Quran, dibacakan Al-Quran kan. Nah ini kan itu cuma beberapa contoh. Zaman sahabat itu seberataan, ada pengorbanan, termasuk apa? Sayyidina Abu Bakar. Jadi sahabat pindahan, sudah hijrah, sisa beberapa orang aja lagi di Mekah ini. Termasuk Nabi belum dapat perintah. Abu Bakar ini hendak benar hijrah, tapi menghadangi Nabi. Lalu walamma kanatil hijratu jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakrin wa huwa naimun fa ayqadhahu. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu untuk berhijrah, langsung Nabi mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Wa huwa naimun fa ayqadhahu. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar pas lagi guring. Mau enggak ada tahu guring siang kah pas malam kah? Tapi Nabi menggerak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qad uzina li fil khuruji." Wahai Abu Bakar, aku sudah diizinkan untuk berhijrah. Jadi Nabi ini kenapa lambat hijrah? Menghadangi izin Allah Subhanahu wa taala. Pas sudah dapat izin, langsung mendatangi Sayyidina Abu Bakar. Sudah dapat izin, kita hijrahan. Lalu ujar Siti Aisyah itu kan masih keanakan, anak Sayyidina Abu Bakar kan, Sidin Bakisah. Ujar Sayyidatuna Aisyah apa Sidin? Falaqad ra'aitu Aba Bakrin yabki minal farah. Saat itu aku melihat ayahku Abu Bakar itu menangis sukacita. Karena apa? Menjadi orang terpilih untuk menemani Sayyidina untuk menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kita misalnya kayak ini Imam Masjidil Haram datang ke Banjar. Saya mencari pengatiri di mana ya rumah Sidin. Padahal minta kawannya makan bakso aja di soto Bang Ahmad, makan bakso aja. Tapi Masjidil Haram nih membawa pokolotokan ya, padahal biasa aja. Pokolotokan pemandangan biasa, makan soto pemandangan biasa aja. Tapi ini membawa lain. Sayyidina Abu Bakar kayak itu juga. Ini dibawa Nabi Muhammad minta kawannya. Makanya Sidin himung bana, sayang dipilih. Summa kharaja hatta dakhala al-ghar fa aqama fihi salasat ayyam. Kemudian mereka berdua pergi untuk keluar dan masuk ke gua dan tinggal di sana selama 3 hari bersembunyi untuk mengaburkan jejak. Jadi kada langsung jadi kada keluar Mekah langsung ke menuju Madinah. Nah itu ketahuan benar jejaknya. Jadi bersembunyi dulu untuk menyamarkan jejak. Nah, ayat ini di surah Taubah ayat 40 yang iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Saat seseorang berkata kepada sahibnya, temannya, maksudnya Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Ini merupakan ayat tentang keutamaan Sayyidina Abu Bakar. Karena kalau Nabi tidak percaya penuh dengan Abu Bakar, kada mungkin memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai teman berangkat. Bayangkan nih, kalau Nabi salah bawa, bawa nang muntung ember, bawa nang bemuha dua, bawa. Jadi Nabi kenapa kita ketahuan arus? Sangkanya mata-mata nantong bawa nih, misalnya kayak itu. Tapi ini apa? Ini kepercayaan Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini pilihan, ini apa ngarannya nih? Pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kuntu muttakhidan khalilan," kalau seandainya aku menjadikan seseorang khalil itu di atas Habib itu orang yang dicintai, khalil itu di atasnya lagi. Nabi Ibrahim itu khalilullah, kekasih Allah. Nah, ujar Nabi, "Lattakhadtu Aba Bakrin khalilan." Aku akan menjadikan Sayyidina Abu Bakar ini khalilan, orang yang disayangi, dicintai. Pernah juga dalam satu kejadian Sayyidina Abu Bakar ini
melindungi Nabi. Waktu Nabi sembahyang, sekalinya Uqbah bin Abi Mu'ayt datang. Ini kisah bujuran nggak itu? Nabi lagi sembahyang, kemungkinan ini di Masjidil Haram bang, sembahyang biasa. Uqbah bin Abi Mu'ayt ini datang. Ma apa sih Den? Mencekik Nabi. Ini kupar Quraisy ini pindah lain ini bang. Nabi lagi sembahyang, dicekeknya. Amun kita paling digantungi anak lo digulu. Ini dicekek bujuran, dasar dicekek. Sayyidina Abu Bakar datang lalu melindungi Nabi Muhammad SAW. Lalu jawaban Abu Bakar apa memadahi Uqbah tadi? Ya qaum ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinat min rabbikum. Apakah kalian membunuh seseorang padahal dia cuma mengatakan Tuhanku Allah Subhanahu wa taala? Maksudnya sampai seinikah hendak mencek membunuh? Padahal yang disampaikan itu cuma mengajak untuk menyembah Allah. Apa ruginya katanya? Cuma sekadar mengajak aja. Kenapa jadi balasannya membunuh? Dan Sayyidina Abu Bakar ini wa'ataka Abu Bakrin sab'atan. Sayyidina Abu Bakar ini membebaskan 7 ikung budak. Berarti lain seikung aja, 7 ikung. 7 ikung ini misalnya seikung itu harganya 10 juta. Ini misalnya kita murahkan. Seikung 10 juta, 70 juta. Rapai 10 juta. Membebaskan budak itu ya. Ada Bilal, ada Amir bin Fuhairah, macam-macam. Nah, Sayyidina Abu Bakar ini meninggal sidin tahun ke-13 Hijriah. Tahun ke-13 Hijriah, malam Jumat. Nah, malam Jumat bulan Jumadil Akhir. Dan yang jadi imamnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu Sayyidina Abu Bakar. Orang yang pertama masuk Islam dari orang dewasa. Lalu yang kedua yang masuk Islam tapi ini keanakan Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali. Wasababu islamihi, Sayyidina Ali ini kenapa gerang jadi masuk Islam? Kan semalam sudah ulun padahkan bahwasanya Sayyidina Ali ini berdiam di rumah Nabi. Jadi kayak ini nah. Abu Thalib itu tokoh masyarakat. Abu Thalib itu secara ekonomi menengah ke bawah. Anak sidin banyak. Nah, maka waktu Nabi ini sudah kawin, nyaman lah hidup lawan Siti Khadijah. Sidin bepandiran lawan paman Sidin Abbas. Kita bantui aja nah Abu Thalib nih pamannya udah kita bantui menggaduhakan anak. Sidin kasihan kebanyakan anak. Nah, lalu berbagi. Amun kada salah Abbas itu menggaduhakan Ja'far, Nabi menggaduhakan Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu di rumah Nabi. Wasababu islamihi, dan sebab Islam Sayyidina Ali itu adalah annahu dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'hu Khadijah radhiyallahu anha wa hum yusallian sawaan. Jadi saat itu Sayyidina Ali pas masuk ke rumah, sakanya Nabi sama Siti Khadijah sembahyang. Kemungkinan ini sembahyang versi syariat Nabi Ibrahim, belum yang Isra Mi'raj belum. Pas melihat Sayyidina Ali bertakon, umur Sidin itu sekitar 10 tahunan. Mahaja apa ini? Lalu ujar Nabi, dinullahil ladzi istafahu li nafsihi wa ba'atsa bihi rusulah fad'uka ila Allahi wahdah la syarikalah. Ini adalah agama Allah yang dipilihkan dan diutus utusan-utusannya, maka aku mengajak engkau untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah, serta beribadah kepada Allah, wal kufur billah wal uzza, dan mengingkari Lata dan Uzza. Lalu ujar Sayyidina Ali apa? Hadza amrun lam asma' bihi min qabl yaum falastu biqadin amran hatta uhaddits Abu Talibin. Ulun belum pernah mendengar nang ini. Yang pian bawa ini nak pernah mendengar dia Sayyidina Ali. Wajar masih kanakan. Mana pernah mendengar nah kisah apa pian nih? Ulun bertahunan abah dulu. Tahunan abah. Lalu Sidin sekalinya waqariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyafshiya sirrahu qabla yasta'lina amrah. Tapi Nabi ini kada hendak supaya apa nih? Kada hendak kisah ini tumbur. Bahasanya tuh kayak ini jar Nabi, ya Ali idzalam
tuslim faktum hadza bila ikam kada Islam kada usah dihabarakan ka lain nang ini nah kada usah bahabar. Jadi Sayyidina Ali apa? Famakasa Aliun lailatahu summa innallaha ta'ala hadahu ilal Islam fa asbaha ghadiyan ila Rasulillah fa aslama ala yadayhi. Jadi pas malamnya begini pa Sayyidina Ali kada jadi ya bagi salon abah. Begini beja. Soalnya mungkin pas malam itu tapi pikir baik masuk Islam kena aku jarak nah kayak itu. Umur jadi 10 tahun. Dan Sayyidina Ali termasuk cerdas, memang cerdas orangnya. Masuk Islam fa asbagha ila Rasulillah fa aslama yadai. Fa aslama ala yadai dan Nabi Muhammad masuk Islam saat itu juga, saat itu. Nah, wa kana Aliun yukhfi islamahu khaufan min abihi illa an ittala alaihi wa amruhu bitsabat ali fa azharahu hina idzin. Jadi Sayyidina Ali ini menyembunyikan keislamannya dalam beberapa waktu. Pas sudah pina yakin sudah siap kelihatan Abah Sidin itu. Dan Sayyidina dan paman anak Abah Sidin Abu Thalib falam yarda ayufariqa dina abihi. Abu Thalib ini tidak berpindah agama. Jadi tetap dalam agama nenek moyang. Makanya ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha, sesungguhnya engkau maksudnya Nabi Muhammad la tahdi man ahbabta tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk. Petunjuk itu dasar ampun Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu doa yang Nabi ajarkan itu apa? Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, kami meminta al-huda petunjuk. Kenapa gerang? Masalah hidayah ini lain ampun kita, lain ampun wali-wali, bahkan lain ampun para nabi. Kenapa? Jakanya ampun manusia hidayah itu anak Nabi Nuh kada mungkin kada beriman. Abahnya Nabi Ibrahim kada mungkin kada beriman. Paman Nabi Muhammad kada mungkin kada beriman. Istri Nabi Lot kada mungkin kada beriman. Istrinya Firaun beriman. Istri Firaun beriman. Artinya apa? Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mungkin beberapa kali mempadahkan Islam kau sampai ke Indonesia. Ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ulun sore tadi nyerpilangnya Habib kami di pondok ngaran sini tuh Habib Abdullah bin Muhsin. Sidin itu pengajar pondok dari pondok pertama Al-Falah tahun 75 berdiri, 76 itu mulai beroperasi dah pondoknya. Nah, Sidin itu termasuk guru pertama. Nah, itu. Abah Sidin itu asli Hadramaut. Mulai Hadramaut. Amun Sidinnya sudah jadi orang Banjar kan, lahir di Banjar, di Pekapuran. Anak-anak Sidin gitu. Cuma Abah Sidin orang Hadramaut. Jadi mulai Hadramaut itu dasar tulak, Bang. Tulak ke Banjar, kadenan itu jo dasar anak dakwah kayak itu. Kalau kada yang ke Banjarnya kada. Jadi dasar berdakwah mulai Hadramaut ke sini. Dalam buku sejarah tuh kayak ini kadang yang salah bahasanya. Yang menyebarkan Islam itu para pedagang, itu orang pas, yang pas tuh kayak ini. Dai-dai itu memang berdakwah ke Indonesia untuk hidup, usahanya berdagang itu. Banyak itu yang rombongan-rombongan tuh. Maksudnya rombongan-rombongan keturunan Rasulullah nih dasar sampai ke Indonesia dasar berdakwah. Makanya Islam kita itu secara fikih mazhabnya Syafi'i. Nah, salah satu ulasan pakar sejarah itu karena asalnya dari Hadramaut. Di Hadramaut itu memang fikihnya yang mazhabnya Syafi'i. Itu yang sampai ke wadah kita. Kayak itu rumusannya. Dasar tulak Malaysia itu pang tulak wadah kita kata. Nah, itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jadi banyak wadah kita aja? Di Arab Saudi berapa juta anak Islam? Pakistan masih banyakan kita lagi. Padahal kita jauh benar nih, itu ngarannya hidayah. Itu kadang-kadang diukur pakai rumus fisika,
rumus matematika kada awak, itu memang rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik berkisah, Anas bin Malik ini khadam Nabi di Madinah. Ujar Anas, bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal isnain wa aslama ali yaumas sulasa. Jadi Nabi itu diutus hari Senin, Sayyidina Ali berislam hari Selasa, langsung aja berarti. Dan Sayyidina Ali ini kan Sayyidina Abu Bakar yang mengawani Nabi hijrah. Itu perjalanan yang luar biasa. Pengorbanan Sayyidina Ali bang tidak kalah penting. Kenapa? Sayyidina Ali inilah yang wa amarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyattaji'a ala firashihi lailatan kharaja muhajiran wa qala inna quraisyan lam yafqaduni ma ra'auka fattaja'a ala firashihi. Jadi ujar Nabi, ikam guring di ranjang kok, supaya orang-orang kafir Quraisy ini mengira aku masih di rumah. Ayo hajar Sayyidina Ali. Ayo ha. Itu apa? Itu padahal ancamannya nyawa. Guring misalnya Sayyidina Ali nih pakai selimut Nabi. Wah, itu nabinya aja. Kita tombak yuk. Nah, mati. Ada apa Sayyidina Ali? Ayo lu menggantikan dia. Luar biasa ini perjuangannya. Selain Sayyidina Abu Bakar tuh nah, siap menggantikan. Ini luar biasa Sayyidina Ali. Makanya termasuk apa? Al-asyrah mubasysyirina bil jannah, dan termasuk minantu Nabi. Dan yang keturunan Nabi itu dari Sayyidina Ali ini. Kan Sayyidina Ali menikah dengan Siti Fatimah, melahirkan Hasan dan Husain. Nah, Habib-habib yang ada itu pangkalnya tuh yang dari cucu Hasan dan Husain. Kalau yang di Indonesia ini banyak keturunan Sayyidina Husain. Banyak Sayyidina Husain. Anunya tuh Julietnya. Kalau yang di daerah Afrika Utara nah banyak tuh Sayyidina Hasan. Banyak. Lalu nih Sayyidina Ali pulang. Sayyidina Ali ini umpat perang Badar, wa syahida badran wa ghairah minal masyahid. Umpat harus di seberatan perang kecuali walam yashhad ghazwat Tabuk, tidak ikut dalam perang Tabuk. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan Sayyidina Ali untuk menjaga keluarganya. Nah, itu. Dan Sayyidina Ali ini menjadi khalifah yang keempat sesudah Sayyidina Utsman meninggal. Dan Sayyidina Ali ini meninggal pas lagi jadi imam. Jadi Sayyidina Umar meninggal imbah dicucuk orang waktu sembahyang subuh. Sayyidina Umar lagi imam subuh dicucuk orang. Abu Lu'lu'ah agamanya Majusi. Tapi mah dicucuk ada langsung meninggal, ada beberapa waktu kayak itu nah. Apa ngarannya nih? Beberapa waktu, dan sampai sini minta kepada Siti Aisyah umpat berkubur di higa Nabi. Sampai kayak itu nah. Meninggal. Sayyidina Utsman itu meninggal pas hendak buka puasa. Jadi pas hari Hasidin meninggal, ulun kan ingat bulannya. Dipadahkan Sayyidina itu sahur di dunia, buka puasanya lawan Nabi. Karena sebelum buka Sayyidina sudah meninggal, dibunuh. Lalu diganti Sayyidina Ali. Nah Sayyidina Ali ini sama jadi imam subuh juga. Ini zaman Khalifah Bahari itu kadada tim pengaman pas pampresnya kadada zaman dulu tuh. Ada inisiatif pada masa Khalifah, hanya ada penjaga Khalifah tuh hanya ada. Cuma pas masa Khulafaur Rasyidin itu dasar belum ada. Makanya waktu zaman Sayyidina Umar itu ada salah satu riwayat waktu utusan luar negeri hanya mencari Sayyidina Umar. Mana juga Sayyidina Umar nih? Waktu itu Islam sudah tersebar kemana-mana, sudah menaklukkan Syam, mungkin sudah melakukan Mesir juga, Romawi beberapa pertempuran kalah, tuh perang Yarmouk sudah kalah itu nah. Perang Madain kalah juga, Persia sudah taklukkan mungkin itu. Datang ke Madinah, mana Sayyidina Umar ya aja. Dikira utusan tadi mau ada salah orang Romawi kan. Sayyidina Umar ini ada di istana. Jadi tradisi Bahari ngarannya pimpinan itu ada istananya. Mana Sayyidina Umar ya aja? Istananya mana?
Dan di tahun ini kayak, istana, kok ada di istana sini? Madinah ada membangun istana. Mana Sayyidina Umarnya? Tuh guring di bawah pohon. Guring di bawah pohon. Digerak kayak itu ada mencari impian gitu. Bangun Sayyidina Umar. Bahkan Sayyidina Umar ini baju berjahit-jahit. Jadi dalam sebuah kejadian waktu menaklukkan Palestina, Baitul Maqdis, Yerusalem, ujar wali kotanya tuh, kami kada hakun menjulung kunci kota sampai Sayyidina Umar nang datang kirim surat, ayo hajar Sayyidina Umar. Dikira berombongan, misalnya Sayyidina Umar tulak berduaan aja, tunggangannya keledai, bergantian lawan ajudan. Bergantian itu maksudnya bila Sayyidina Umar di atas, ajudan di bawah. Heret pina jauh dah pina uyuh bergantian pulang Sayyidina Umar menonton, ajudan di atas. Ganti sampai para Palestina sekalinya pas giliran Sayyidina Umar menonton, ajudannya yang di atas. Ini kira orang situ pas yang di atas soal Sayyidina Umar sakanya lain. Saking tawadunya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ini bukan khulafaur rasyidin. Biasa-biasa aja. Makanya Sayyidina Ali itu waktu jadi imam bisa terbunuh karena memang waktu itu kan tidak menjaga khalifah. Biasa aja. Khalifahnya kada apa-apa. Nah, meninggal. Sebujurnya yang jadi target Khawarij itu Sayyidina Ali. Ini dikupah. Lalu ada Sayyidina Muawiyah di Mesir, di Syam. Lalu Sayyidina Amr bin As di Mesir. 3 target Khawarij. Tapi yang berhasil itu dibunuh Sayyidina Ali oleh Abdurrahman bin Muljam. Amr bin As karena Sayyidina waktu itu garing jadi kada turun. Sayyid Muawiyah ya juga pas garing jadi kada kaum imami. Jadilah zaman sahabat nih zaman sahabat nih pimpinan itu paket lengkap. Bila Sidin jadi pimpinan urusan apakah? Yaitu jadi imam. Siapa yang jadi khalifah selajur itu jadi imam. Misalnya Sayyidina Umar pas jadi khalifah, ya Sidin imami sembahyang selajur. Sayyidina Utsman, ya Sidin jadi imamnya. Paket lengkap tuh. Itu mulai zaman Nabi dah. Jadi misalnya ini yang ngirim pasukan, jadi komandan, bilanya tiba jam sembahyang, ya itu jadi imamnya juga. Makanya pernah ada kejadian Amr bin As itu hanya masuk Islam dan Sidin jadi pimpinan pasukan. Malamnya junub, Amr bin As ini junub, malamnya junub, sekalinya kada mandi, tayamum aja, sembahyang subuh lah, tumburai sahabat nih, itu jar aneh lalu, apa kada mandi, maka junub. Kau nggak tahu juga bang, kenapa nang lain tahu junub apa tuh? Bagi saya lo Nabi lah, aneh bener aja, Amr bin As, jadi imam kada mau mandi wajiban, tayamum aja. Kayak apa Nabi sah ada semuanya di kiau Amr bin As. Iya kah hikam sembahyang belok kada mandi inggih. Iya kah hikam sembahyang tayamum aja dulu inggih. Kenapa jadi tayamum? Jar Amr bin As ulun ni hendak aja mandi cuma ada kawa harinya dingin benar. Bilanya dipaksa mandi bisa mati kedinginan. Jadi tayamum aja. Nah, ini yang ngarannya hajat keperluan. Oh iya Nabi. Yang Amr bin As inilah waktu wabah taun zaman Sayyidina Umar nang ditakoni. Jadi zaman Sayyidina Umar itu ada kejadian taun. Nang itu semalam waktu awal-awal Covid kasus itu yang banyak dibahas. Jadi Sayyidina Umar ini waktu wabah taun itu banyak sahabat meninggalan. Dikawin tabib-tabib dah. Kayak apa ini caranya jar? Kada dapat wabahnya ini nang harus bener. Dikurangi kali benar. Tabib sudah dokter ibarat zaman itu zaman dokter spesialis sudah dikiawi, ya kada dapat juga. Nang dikiau siapa? Amr bin As. Jadi Amr bin As itu jaga kita ini cendekiawan memiliki otak yang jenius. Dikiau Amr bin As. Kayak apa ya kira-kira nak wabah kita nih kada kawa ampe-ampe. Nah, jar Amr bin As ini yang kata-katanya terkenal sampai hari ini. Al-waba'u kannari. Wabah itu seperti api.
wa antum waquduha, dan kalian itu kayu bakarnya. Nah, supaya api itu kada jadi, maka kayu bakarnya jangan sampai terkumpul. Itulah salah satu inspirasi yang social distancing, jangan sampai kumpulan. Jadi zaman saya di rumah tuh dasar ada gunung, ada nang situ, dasar berpisah-pisah waktu masa itu kan. Itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nah, setelah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, lalu Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini ngaran sidin Zaid bin Harithah bin Syurahil bin Ka'ab bin Abdul Uzza. Beliau ini adalah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak ini wahabbathu Khadijah radhiyallahu anha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla nubuwah. Jadi Khadijah ini nukar budak ngarannya Zaid bin Harithah. Lalu Zaid bin Harithah ini dihadiahkan kepada Nabi. Sudah Allah wa taqahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tabannahu. Nabi merdekakan dan Nabi anggap anak atau diangkat jadi anak angkat. Nah, yang semalam kita bahas tentang masalah nasab. Wa dzalika anna abahu qad wajada atau hazina li faqdihi wajadan syadidan wa qad kana ukhidha fis sabi. Jadi si Harithah abahnya Zaid ini sedih benar karena Zaid ini hilang waktu halus. Jadi bahari itu kayak ini, bila kekanakan halus berjalan sorangan di pasar atau apa, tangkap orang dijual orang. Amun kayu ini ya penculikan. Amun ini sangar pada bahari ditangkap, jangan jadi budak kan hidup jauh orangnya. Ini dijual macam-macam, ada tahu jadi apa. Amun bahari bila jadi jual jadi budak. Zaid bin Harithah itu kayak itu jalan, padahal yang budak orangnya ditangkap, dijual. Kebetulan menukari Siti Khadijah. Nah, falamma alima abuhu annahu bi Makkah qadimha liyufdihi. Pas abahnya tahu, Harithah ini tahu, ujar anak ikam sakanya di Makkah ditukari ini. Lalu langsung menggasak mendatangi ke Makkah. Fa dakhala Harithah wa akhuhu Ka'ab ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu si Harithah ini mendatangi Nabi, yabna Abdul Muttalib, yabna Hashim, yabna sayyidi qaumi, ji'naka bibnina indaka famnun alaina wa ahsin ilaina fi fidaih. Lalu jangan abah, kami datang kepada engkau hendak mengambil anak kami. Silahkan aja pian berapa harganya, nyaman kami tabusi. Lalu Nabi bertakon lawan orang tadi, siapa gerang maksud pian? Zaid bin Harithah. Nah, lalu dikiawai Zaidnya. Zaid pinandulah tuh siapa aja? Pinandu pulang Zaidnya. Oh, ini abah ulun, ini paman ulun. Pinandu si Zaid ini pinandu aja. Lalu pas ditakoni, ikam Zaid kayak apa? Hendak memilih bulikah di sini aja? Tanya Zaid, ulun ada bulik bae, ulun di sini aja. Lalu abah ni bingung, bahasnya lah. Waihaka ya Zaid, atakhtarul ubudiyah 'alal hurriyah wa 'ala abika wa ahli baitika? Qala na'am. Wa ra'aitu min hadzal rajul syai'an ma ana billadzi akhtaru 'alaihi ahadan abada. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zalika akhrajahu minal hajar faqala ya man hadar ishhadu anna Zaidan ibni yarithuni wa arithuh. Falamma ra'a dzalik abuhu wa ammuhu tabat nufusuhuma wan sarafa. Jadi kayak ini. Kayak apa ikam memilih bulik ulun abah kah di sini aja. Jar Zaidnya ulun di sini aja bahaya. Nah, jangan kuitan. Ikam ini kada pintar kah? Hakon ikam jadi budak lah di sini. Jadi budak di sini dan memilih jadi budak daripada merdeka. Lalu jar Zaidnya inggih bahai ulun hakun di sini aja.
Ulun kada pernah tetamu orang nang baik benar kayak sidin ini. Oh ya kah? Kenapa saya cuma tanya? Falamma Rasulullah SAW, pas Nabi melihat itu jawaban Zaid bin Harisah, ujar Nabi apa? Nah ini yang jarulun semalam. Ya man hadar, wahai yang hadir, ishadu, saksikanlah. Ini kata-kata yang biasa di masa itu. Saksikanlah apa? Anna Zaidan ibni, Zaid ini jadi anakku dah. Yarisuni wa arisuh. Dia mewarisi aku dan aku mewarisi harta darinya. Ini kan sebelum turun larangan. Cuma amun dalam tradisi jahiliyah ini kata-katanya diakui. Yuk tabar. Jadi anak angkat dasar bisa jadi anak buyuran nah itu. Itu sebelum turun larangan. Falam ra'a dzalik, pas nang abah lawan nang paman melihat itu, tobat nufusuhuma. Tobat itu maksudnya kayak terharu. Wan saropa kayak beli kayak oh biar jajarnya bagus aja, nyaman dia di sini kan Bapak. Harus kita bawa bulik gitu. Aman aja sini nyaman aja nya. Kada jadi diambil biar dia lawan Nabi. Makanya gelarnya Zaid bin Harithah ini adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berada di dalam rumah. Nah, dan Zaid ini wahajara Zaid ma Rasulillah ilal Madinah wa syahida Badran wa Uhudan wal Khandaq wal Hudaybiyah wa Khaybar. Sidin ini umpat perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perjanjian Hudaybiyah, perang Khaybar. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa ngarannya nih? Wa kana wal basyiril Madinah binasril mu'minin yauma Badar, dan beliau inilah yang datang ke kota Madinah, maksudnya mungkin balik berdahulu Bang lah mahabari kita menang perang Badar, nah Sidin. Nah, Sidin ini 2 kali kawin. Pertama lawan Zainab binti Jahash. Kawin tapi kada cocok, kada sekufu, kada selepel karena Zaid ini dianggap mantan budak. Kalaunya Zainab ini perempuan merdeka. Di masa itu jadi pertimbangan. Nah, lalu disuruh tolak. Jadi Zaid mentolak Zainab tadi. Imbah ditolak, lalu Nabi mengawini. Jadi kenapa aja nih Nabi mengawini? Jadi kayak ini nah. Dahulu itu kan anak angkat kayak anak kandung. Nah, berarti bini anak angkat itu kayak minanto kandung. Allah Ta'ala menyuruh Nabi menikahi Zainab itu supaya menghapus tradisi, menghapus anggapan kada boleh kawin lawan minantu anak angkat atau istri anak angkat. Nah itu perintahnya. Padahal berat benar nih, tapi Nabi menggawi karena itu perintah. Nah imbahnya Zaid ini kawin lawan Ummu Aiman. Ummu Aiman itu salah satu pengasuh lah. Apa ngarannya nih? Budak yang merdeka, budak Abah Sidin, budak Abdullah. Nah itu Sidin kawinakan dengan Ummu Aiman dan melahirkan Usamah itu. Melahirkan Usamah. Dan Usamah inilah yang memimpin perang sebelum Nabi meninggal, yang Nabi suruh. Yang Usamah ini jadi komandan umur 19 tahun. Nabi menyuruh, soalnya pas dalam perjalanan hendak tolak, Nabi meninggal. Kada jadi kan bebulek Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, hanya diutus bahasa pulang. Ini Usamah, anak. Nah, di antara ini keistimewaan Zaid pulang. Tadi Sayyidina Abu Bakar di antara ngaran sahabat seberataan. Jumlah sahabat ini kada ada yang tahu yang pasti. Ada 200.000, menakan macam-macam. Soalnya jumlahnya kadang tahuan pastinya berapa. Banyak lah itu. Di antara seberatan ribuan para sahabat, cuma satu nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Siapa Zaid ini? Di surah mana? Di surah Al-Ahzab ayat 37. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Zaid ini seorang satu-satunya ngaran sahabat Nabi yang disambat ngarannya dalam Al-Quran. Saking istimewanya. Siti Khadijah ada betah. Sayyidina Abu Bakar istimewa sahabat Nabi disambatlah ngaran Sidin kada. Sayyidina Utsman, Umar. Sayyidina Umar itu levelnya Sidin itu memberikan saran. Ada beberapa saran Sidin kayak misalnya Nabi jaka kamarnya diharamakan bang.
kadalawas turun ayat pengharaman khamar. Makanya Sayyid Umar itu rajulun mulham, kayak pendapat Sidin nah sepakat lawan Al-Quran luar biasa. Sidin berpendapat statement kadalawas turun ayat Al-Quran mendukung pendapat Sidin. Levelnya Sayyid Umar kayak itu. Tapi dalam Al-Quran ngaran Sayyid Umar kada disambat. Sayyidina Utsman salah satu yang dijamin masuk surga yang Sidin menukari sumur Yahudi kada disambat juga dalam Al-Quran. Zaid bin Harithah yang disambat dalam Al-Quran. Ini keistimewaannya. Jadi masing-masing para sahabat itu. Lalu yang terakhir nih, ini kita bacakan doa lah. Yang terakhir ad-da'watu ilal islami khifyatan. Jadi setelah ada beberapa orang masuk Islam, lalu Sayyidina Abu Bakar ini mengajak yang lain. Tadi kan orang terdekat benar, orang rumah Siti Khadijah, Sayyidina Ali, Zaid bin Harithah ini orang rumah Islam berataan. Yang di luar rumah siapa? Abu Bakar aja. Ini Bapak berarti. Ini yang dasar bujur pertama. Nah, di tangan Sayyidina Abu Bakar ini Sidin membawahi yang lain. Siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini dari Bani Umayyah. Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah. Kayak itu Sidin bawahi, imbah dibawahi Sayyidina Abu Bakar, lalu buhan Sidin ini datangan anu pokoknya pertama non Nabi fa aslamu wa sallu, dan mereka apa ngarannya nih berislam dan sembahyang gitu. Sembahyang ini sembahyang ya syariat Nabi Ibrahim. Nah, misalnya kayak Utsman bin Affan, nah sedikit pasena terakhir. Utsman bin Affan ini hajar ilal Habsyah summa ilal Madinah. Sidin ini termasuk orang yang ikut hijrah ke Habsyah lalu hijrah pulang ke Madinah. Beliau ini dapat gelar Dzunnurain. Dzunnurain artinya seseorang yang memiliki dua cahaya. Di antara sebaratan sahabat Nabi yang menikahi dua putri Rasulullah hanya Sayyidina Utsman sendirian aja, Sidin aja. Siapa? Ummu Kalsum dan Ruqayyah. Sidin ini mengikuti beberapa peperangan itu, dan zaman Sidin inilah penaklukan beberapa tempat. Ada Ghazwah Iskandaria, ada Sabur, ada Ifkriyah, dan Kubrus. Kubrus ini kepulauan Siprus. Nah sampai ke situ tuh zaman Sidin luas benar. Jadi zaman Sidin Umar itu penaklukan besar-besaran. Zaman Sayyidina Utsman itu bertambah luas lagi. Dan zaman Sayyidina Utsman ini nang kejadian orang bahwal membaca Al-Quran. Salah ikam, jadi ikam nang salah. Padahal sama-sama bujur. Cuma karena ini kada tapi paham bahasa Arab, mungkin salah paham lah itu nah. Karena luas benar. Nah jadi karena saking luasnya waktu itu, dan kejadiannya tuh di Azerbaijan, di Asia Tengah. Kejadiannya juga benar toh. Nah zaman Sayyidina Utsman sudah sampai situ. Selanjutnya Zubair bin Awam nih, insyaallah di pertemuan berikutnya. Minta ridho. Ini minta bacaan doa lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam